Anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kami banget hari ini ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya brother and sisters? Alhamdulillah, sehat ya, Masya Allah. Kita ketemu nih. Kita nih 77 tahun Indonesia merdeka ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tentunya segala puji dan syukur kita panjang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Dan di hari ini kita juga diberikan nikmat kesehatan dan waktu luang khususnya ya. Kita bisa alhamdulillah dikumpulkan di sini untuk menghadiri tablik akbar bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah Ta'ala. Dan pastinya Bro Hairil, kita juga nggak luput, kita juga mendoakan ya harusnya ya. Oh iya betul, para betul. pemimpin kita di Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Iya betul. Semoga pemimpin kita juga semakin baik lagi. Iya, semakin baik kinerjanya, keimanannya juga dijaga, dan yang pastinya juga negara kita dijauhkan dari yang namanya syirik, iya, syirik, bid'ah, khurafat, segala kemaksiatan bahkan dan ya. kemaksiatan, betul. Masya Allah. Semoga kita semua dan pemimpin kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan tentunya salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla agar dilimpahkan atas Rasulullah SAW, junjungan kita, Nabi besar kita, dan juga kita sempurnakan rasa syukur kita ya, dengan kita bersyukur, berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita. Banyak nih, siapa aja? Banyak. Yang pastinya kita berterima kasih kepada YPI Al-Azhar. Ya, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kemudian ada Forum Komunikasi Jamiah Al-Azhar Pusat. Ya, betul. Dan juga KI Asia. Iya. Dan pasti jangan lupa lagi sama support para brand, banyak ya kan? brand, dan tenan produk yang ada di bawah yang banyak brothers dan sisters yang punya brand, punya produk sudah support kita, Masya Allah. Kita nggak bisa sebutkan semua satu persatu karena banyak. Silakan dikepoin atau dicek aja di IG kita, di sosmed kita. Betul. Ada info-infonya, udah ada link ke profil mereka masing-masing. Benar. Dan juga terima kasih kepada para panitia yang telah meluangkan waktunya, effortnya, tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk membantu dan mensupport dakwah ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pastinya brother and sister di sini dong. Iya, benar, alhamdulillah. Sudah juga datang ke sini jauh-jauh, tadi hujan deras. Iya, 2 kali ya diuji oleh hujan. Alhamdulillah, seger malahan jadinya kan iya, kita. Alhamdulillah. Jadi Habis hujan, asar hujan. Nah, sekarang kita ngumpul di sini. Jadi yang tadinya dingin, ngumpul padat jadi hangat. Jadi hangat. Masya Allah ya. Walaupun sini lumayan dingin, ada AC sebenarnya. Alhamdulillah. Dan Bro Hairil, yang pastinya juga kita nih di sini pastinya kan harus meneruskan niat ya. Iya, betul niat juga dan pastinya untuk jemaah di sini kalau bisa mematikan juga yang namanya sinyalnya ya. Iya. Karena kita juga hari ini langsung live streaming. Iya, betul. Untuk brother and sisters yang mungkin tidak bisa hadir berhalangan ke sini. Iya, betul, jadi betul. mereka bisa streaming langsung dari sekali. Ada YouTube, ada Instagram, mereka bisa streaming di situ. Jadi tolong mohon yang hadir di sini dimatikan sinyal airplane mode kan ya. Benar. Dimatikan sinyalnya. Karena, jadi suaranya juga di silent. Iya, di silent. Kalau bisa malah di off kan suaranya. Di off kan. Ya. Yang pasti juga Bro Hairil, namanya kita di sini ya tiap hari Rabu ya, ngumpul. Betul. Ada baiknya kita cek dulu nih. Oh iya, ya kan? Boleh izin sebentar ya kita sensus, kita pengen tahu yang hadir Rabu kemarin di sini Rabu malam boleh angkat tangan nggak? Rabu kemarin. Yang tiap hari Rabu datang ke sini. Rabu kemarin atau Rabu 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan sebelumnya. Rabu dalam sebulan ini Rabu malam suka hadir ke sini, boleh diangkat tangan? Boleh. Dari sayap kiri boleh, tolong. Dalam sebulan ini Rabu malam suka hadir di kajian Rabbanians. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini banyak juga ternyata ya yang banyak teman-teman kita yang baru datang ke sini. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau gitu kita umumin aja kali ya, belum tahu jangan-jangan. Kita ada kajian Rabu malam, alhamdulillah di sini ya. Rutin ya? Ya rutin, alhamdulillah tiap Rabu malam, Ba'da Isya, insya Allah kalau tidak ada perubahan kita Ba'da Isya. Tentunya dengan dibantu oleh pihak-pihak yang telah tadi disebutkan. Jadi silakan ajak saudara-saudaranya, temannya, rekannya, terutama mungkin yang baru mau tergerak untuk mempelajari agama. Jadi masih
inilah masih entry level gitu Entry ya, level, masih baru mau Masya Allah. hijrah Atau gitu. teman-teman yang mau daripada pulang kerja macet, Iya betul. ke sini. Ini kebetulan kita dekat halte busway, halte LRT juga ya. Satset lah pokoknya ya Iya, untuk, iya, itu. untuk kita menimba ilmu itu satset sekarang. Iya, betul, Masya Allah. Nah Alhamdulillah. pastinya hari ini kita ingin membahas tentang yang namanya berlindung dari jari. Iya. Nah ngapain tuh berlindung dari jari? Dari jemari. Jari Tentang jemari, apa ayo. ya? Brother dan sister biasanya ngapain nih jari jemari? Masak ya kan? Oh, masak. Kan pakai jari jemari. Origami dan sebagainya. Apaan origami? Nah makanya ya daripada kita berlama-lama lagi, Ya, udah baiknya betul. kita mungkin langsung mengundang Ustadz ya. Iya betul, tapi sebenarnya ada kabar baik juga nih, tapi Wah apa tuh? Ustadz kita undang dulu, nanti surprise lah. Kita undang Ustadz dulu ya. Ya Ustadz Masya Allah. kita undang ke depan dulu dan kita nanti ada kabar baik insya Allah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Ana yang duduk apa antum yang duduk? Antum. Ana? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, salaman dulu Ustadz. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Masya Allah. Ustadz. Wow. Bismillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Udah berapa lama Ustadz di Jakarta Ustadz? Ana sejak hari Sabtu kalau nggak Satu, salah. Masya Allah. Rencana panjang ya Ustadz di Jakarta? Gimana? Di Jakarta panjang? Panjang. Panjang maksudnya nginepnya atau tinggal Ustadz di sini? Sebenarnya sih nggak panjang ya. Sampai Sabtu nanti insya Allah Jakarta. Masya Allah. Sepekan alhamdulillah. Tadi kata Bro Hairul ada iya. kabar baik. Brothers and Apa itu? sisters, ada kabar baik dadakan kita juga panitia baru tahu pas maghrib tadi. Baru mau mulai Insya Allah kita akan mendapatkan tambahan brothers lagi. Masya Malam hari ini. Allah. Jadi ada mau bersyahadat, jadi kita segerakan, jangan ditunda-tunda lagi niat baik saudara kita. Mari kita undang kepada saudara kita yang mau bersyahadat untuk ke depan. Silakan. Silakan duduk. Dan kami minta untuk brothers and sisters kalau bisa jangan merekam ya. Iya betul. Nanti insya Allah ada dokumentasi dari panitia resmi. Jadi mohon tidak merekam, terutama ketika kajian berlangsung nanti. Ya, Silakan. Masya Allah. Namanya siapa? Alvared Christopher. Alvared Christopher. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sejak kapan tertarik sama Islam? Sejak awal-awal tahun Pak. Awal-awal tahun ini. Masya Allah. Taib, kita udah bisa baca syahadat. Dibantu ya Pak ya? Dibimbing. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Masya Allah, barakallahu lak. Antum saudara kita sekarang, dan semoga antum istiqomah di atas jalan Allah ini. Ada satu pesan, orang yang beriman itu akan diuji. Maka antum jangan jauh-jauh dari saudara antum. Tiap hari Rebu antum datang ke sini dan usahakan sholat berjamaah terus, supaya kita bisa gandeng antum bersama-sama menuju surga Allah SWT, insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jazakumullah Ustaz. Masya Allah. Silakan. Silakan langsung Silakan. sama panitia. Ya, ditemani oleh panitia. Silakan Masya dilanjutkan. Allah. Kita dapat saudara lagi nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita hari ini akan mengupas topik tentang berlindung dari jemaah hari ini Ustadz. Yang dimana tadi kita udah di awal sempat membuka dengan video ya Ustadz ya. Video yang mengungkap fakta-fakta bahwa 70% tadi melihat dari datanya 70% manusia, rakyat Indonesia ini mengalami yang namanya gangguan kejiwaan karena era digital ini. Selain Berapa persen? 70% Ustaz. Terus di 70% dari penduduk Indonesia. yang muda-muda Ustaz kebetulan Ustaz. Yang muda berapa persen di Indonesia ini? Nah itu saya kurang paham Ustaz ya. Saya bukan sensus nih Ustaz. Afwan Ustaz ya, afwan Ustaz. Terus dapat juga datanya di Jawa Barat Ustaz. Per hari itu ada 12
anak yang masuk ke rumah sakit jiwa, Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan juga belum lagi kemarin sempat kita viral gitu ya, ada Fashion Week, Ustaz. Yang dimana itu juga terdapat banyak penyimpangan seksual. Yang laki-laki yang tadinya mantep jadi klemer-klemer, Ustaz, seperti itu, Ustaz, ya kan? Kenapa? Mungkin nggak dikasih makan jadi lemes. Oh iya benar, Ustaz. Benar, dikasih makan ya, Ustaz. Jadi sama vitaminnya kurang ya, Ustaz. Dan bahkan banyak juga aksi-aksi kriminalitas yang terinfluence dari digital. Nah, menurut Ustaz sendiri, kira-kira fenomena seperti ini menurut pandangan Ustaz gimana, Ustaz? Pada Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, kalau ana lihat sebagian kita itu udah nggak bisa hidup tanpa teknologi, karena memang ada usaha untuk mengikat manusia dengan teknologi itu sendiri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Sayablughu hadzal din ma balagal lail wan nahar." Agama ini akan sampai di mana malam dan siang itu sampai. Dan ternyata salah satu sarana untuk menyampaikan agama Allah ini teknologi itu. Bagaimana ketika pandemi, tatkala manusia tidak keluar dari rumahnya, tatkala anak-anak yang dahulu nggak boleh pegang handphone itu wajib pakai handphone. Hampir 2 tahun jemaah. Wajib itu anak pegang handphone. Yang terpaksa orang tua harus memberikan satu persatu anaknya handphone dalam rangka untuk belajar. Jadi kalau bicara teknologi tadi yang disebutkan, mungkin antum bicara negatifnya. Negatif. Tapi ternyata ada sisi positif dari teknologi itu sendiri. Di antaranya tadi agama Allah ini sampai nggak ada alasan manusia lagi untuk tidak belajar. Nggak ada alasan lagi mengatakan anak nggak bisa ikut kajian di Al-Azhar, Ustaz. Rumah anak jauh. Anak tinggal di Bogor, anggap jauh untuk datang ke sini. Tapi engkau punya handphone. Nggak ada alasan untuk nggak ngaji, jemaah, nggak belajar. Ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hampir setiap manusia sekarang sampai yang tua-tua, kalau dikatakan tadi anak-anak muda yang banyak terkena penyakit jiwa ya. Penyakit jiwa itu nggak harus gila, jemaah, tapi ada yang hampir gila. Itu juga penyakit jiwa. Maka Anda lihat fenomena yang ada sekarang ini sebenarnya tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Wa illa teknologi ini pisau bermata dua, terserah antum. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab. Ana melihat banyak orang-orang yang tidak bisa hidup di dunia normal lagi. Dia harus hidup dengan handphonenya tadi. Dia tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang lain kecuali di medsos. Yang dia lakukan hanya mengikuti komentar. Dia ngupload sesuatu, dia kepingin tahu komentarnya orang apa. Maka nasihat ana buat antum yang hadir di sini, kalau ngupload sesuatu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, nggak usah lihat komentar orang. Yang ada sakit hati.
Apakah antum berpikir bisa membuat semua orang suka sama antum? Antum berharap semua orang memuji dan menyanjung antum? Nggak mungkin jemaah. Ketika antum jadi orang jahat, orang baik akan mencela antum. Ketika antum jadi orang baik, maka orang jahat akan membenci antum. Semakin baik musuh antum, semakin jahat. Maka sekarang bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, jemaah? Jangan sampai membuat kita jadi sakit mentalnya. Tadi ada ngobrol sama teman-teman. Ada data dari WHO yang menyebutkan bahwa kalau di Indonesia 70%-nya, WHO menyebutkan 1 miliar manusia sakit mentalnya. Sebagai seorang muslim, kita perlu tahu kenapa kita diciptakan. Kadangkala kita ini lupa kenapa kita ada di muka bumi ini, yang menyebabkan tadi sibuk dengan handphone. Baik kalau bicara sibuk dengan handphone itu, mungkin dia nonton, mungkin dia hendak menunjukkan eksistensi dia ada, ana maujud, aku ini ada gitu loh. Dia ingin terkenal. Tapi ada yang sekedar jadi penonton. Dia nonton ini, mengikutin ini, jadi pengikutnya ini, jadi pengikutnya ini. Dia ingin tahu yang terbaru yang dilakukan oleh fans dia. Artis-artis yang pengikutnya sampai 70 juta. Bayangin jemaah. 1/4 penduduk Indonesia mengikutin artis Indonesia. Apa yang diinginkan dari itu? Kepingin apa? Cuma kepingin tahu sarapan apa hari ini. Allahu Akbar. Apa manfaatnya antum tahu dia sarapan apa? Kemudian dia pakai baju apa? Yang ada mereka memanfaatkan kita, kita dimanfaatkan sama mereka. Untuk menjual produk, untuk ini apa, kita yang dimanfaatkan. Maka subhanallah, tatkala kita sebagai seorang muslim tahu kenapa kita diciptakan, insya Allah kita akan tahu bagaimana memanfaatkan handphone ini. Allah udah kasih kenikmatan. Dulu ketika kita jadi mahasiswa di Madinah, iya ini yang jadi mahasiswa tahun 2000-an jemaah. Kita itu kalau mau ngetik harus ke tempat penyewaan komputer rental. Kita harus di sana. Mau buka internet, kita mahasiswa biasanya cari jam malam karena murah. Itu kita lakukan. Artinya tatkala kita hendak mengambil manfaat dari teknologi ini, kita butuh energi, kita butuh waktu, kita butuh harta pada masa itu yang sekarang semua ada di tangan antum. Kenapa kita diciptakan jemaah? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kalau tadi disebutkan ada manusia-manusia yang kemudian seharusnya dia menjadi seorang laki-laki yang gagah, tahu-tahu dia berubah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana media berusaha mengangkat orang-orang yang seperti ini. Ada satu orang yang namanya dulu Muhammad, siapa tahu-tahu jadi nama perempuan. Dan itu media memblow up jemaah. Dan ada yang membiayai bagaimana dia bisa operasi plastik. Dilakukan. Kenapa sih? Karena kalau memang nggak tahu kenapa dia diciptakan. Dia berpikir diciptakan untuk bersenang-senang belaka. Untuk berjalan, berlenggak-lenggok, menampilkan dirinya, menampilkan pakaiannya. Jamaah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum.
camkan ini di benak kita. Kata Nabi SAW, Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian, nggak ngelihat kepada baju kalian, nggak ngelihat kepada pakaian kalian, nggak ngelihat kepada mobil kalian. Yang sekarang ini menjadi sarana untuk menampilkan diri oleh manusia. Kata Allah, innallaha la yanzur, nggak dilihat sama Allah rupa kalian, harta kalian. Terus yang dilihat apa? Kita lihat hari ini pakaian kita berbeda-beda, jemaah. Ada yang pakai celana, ada yang pakai gamis, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jam, ada yang pakai cincin, ada yang nggak pakai, ada yang pakai peci, macam-macam manusia. Apakah yang dilihat sama Allah adalah orang yang pakaiannya paling mahal? Lah, mobilnya paling bagus lah. Allah, dunia dan isinya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syarbata ma." Andai kata dunia dan isi Jakarta nih, berapa nilai Jakarta, jemaah? Berapa triliun Jakarta ini kalau dinilai? Ada 3.000 triliun? Nggak tahu Ustaz. Nggak nyampe. Nggak tahu Ustaz. Kita punya utang berapa? Salah ditangkap. Benar? Kita punya utang berapa? Utang banyak ya Ustaz, utangnya Mas Ustaz. Yang Anda tahu ya Ustaz ya. Dari Anda berita. baca 7.000 triliun. Banyak Ustaz. Masya Allah. Jakarta kalau mau dijual berapa, jemaah? Siapa yang mau beli Jakarta? 3.000 triliun, 5.000 triliun. Jemaah, laukanat dunia, bukan cuma Jakarta kita bicara. Kita bicara ibu kota yang rencana dibangun. Kita bicara Indonesia, kita bicara Amerika, kita bicara Dubai dengan gedung tertingginya. Itu ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir syarbatama, seteguk air. Kok kita mau bangga pakai mobil harganya 1 triliun? Bandingkan dengan satu sayap nyamuk. Tuh mobil antum sama satu sayap nyamuk ini lebih mahal satu sayap nyamuk. Kok bisa? Coba antum bikin satu sayap nyamuk dengan modal satu mobil itu. Nggak bakal bisa. Maka tadi Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada rupa, tidak melihat kepada harta, sama sekali nggak dilihat. Terus yang dilihat apa? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat sama Allah itu hati kalian. Dan yang dilihat sama Allah adalah amalan kalian. Itu yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sekarang kalau bicara kita teknologi yang ada ini menjadi sarana supaya Allah melihat kita. Hati kita dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Amalan kita dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ketika tahu kenapa dia diciptakan, aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum menjadi abdi negara, kita adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lihat orang kerja di perusahaan masuk, padahal masuknya jam 7, dia masuk jam 10. Masuk jam 10, selonjoran tidur. Pulang seharusnya jam 4, dia habis zuhur udah pulang. Apa kata orang jamaah? Emangnya perusahaan ini punya antum? Iya. Orang yang berbuat seenaknya itu nggak tahu diri. Dan sebagian kita nggak tahu diri bahwasanya Allah memberikan segala fasilitas buat kita ini agar kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini tugas orang tua, jemaah. Mendidik anaknya, bagaimana dia tahu, nak, engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan banyak orang tua mendidik anaknya untuk jadi orang pinter. Bas. Anak ketemu dengan seorang mantan preman, jemaah.
Masya Allah dia. Dia terkenal se-Asia Tenggara. Dia cerita sama anak. Anak belajar dari dia. Dia mengatakan, Ustadz, dulu yang menyebabkan anak seperti ini, Ustadz, karena orang tua anak dulu nyuruh anak sekolah. Sekolah nak, supaya jadi orang pinter. Pas. Akhirnya anak berpikir, anak harus jadi pinter. Kenapa kok harus pinter? Biar nggak dibodoh-bodohin orang. Kenapa harus jadi orang pinter? Biar mudah cari pekerjaan. Kenapa harus jadi orang pinter? Biar nanti dihormatin, dihargain sama manusia. Itu aja tujuannya. Banyak orang tua menanamkan hal itu. Sehingga ketika kita besar jadi orang pinter, yang ada kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan itu kebanyakan orang-orang pinter yang kita lihat yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Seharusnya orang tua dia mengatakan, mendidik anaknya, nak, engkau harus jadi hamba Allah, nak. Engkau harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekolah, nak, supaya ngerti engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sehingga anak ini akan tumbuh besar tahu dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah teknologi yang ada ini menjadi sarana untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia dapat belajar dengan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, agar kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik, kita harus tahu bahwa waktu kita terbatas di sini. Nah, antum tinggal berapa tahun lagi tinggal di dunia ini? Hah? Nggak tahu, kira-kira. Ada kira-kiranya, jemaah. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari sana. Anak punya mertua sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan dia. Amin. Ketika ditanya, Ustadz berapa umur mertua Ustadz? Anak ngomong 62, 63. Oh masih muda. Loh, masih muda. Sudah mau mati nih. Sudah tua. Jadi kalau bicara umur umat Nabi SAW, ya udah, masa muda itu 40 tahun ke bawah. Setelah 40 tahun udah tua aja, Mak. 63 tahun umur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau meninggalkan dunia ini, jemaah. Maka kita harus tahu waktu kita terbatas di muka bumi ini. Ketika orang ujian, dikasih tahu waktu 90 menit, dimulai dari sekarang. Apa yang akan dilakukan? Pernah melihat anak ujian di kelas, dikasih tahu waktu 90 menit. Alhamdulillah. Nggak ada mau minum kopi, mau ngeteh lah. Dia lihat, bismillah, dia ambil penanya, dia mulai kerjakan soal itu. Kenapa? Waktunya terbatas, dia akan lihat jam. Nggak banyak, bismillah. Sebagian kita nggak tahu kalau waktunya terbatas. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan, al-maut. Kita dapat melihat orang kalau sudah divonis sama dokter, engkau insya Allah ya, kalau secara medis, orang kayak engkau ini 6 bulan mati. Gitu dok ya. Ya ini secara medis. Tapi umur itu di tangan Allah SWT. Tapi kebanyakan dokter ya lewat dikit. Kadang-kala sebelum itu mati. Kadang-kala dokternya mati duluan. Dia mati. Sahih syafat. Namun ketika seorang tahu dia divonis mati dan tidak lama lagi dia akan meninggal dunia, apa yang akan terjadi jemaah? Semangat beribadah. Nggak mungkin membuang-buang waktu dia. Ada cerita seorang jemaah di penjara dia karena membunuh istrinya. Dia membunuh istrinya, akhirnya dia masuk penjara. Subhanallah, di penjara dia jadi orang soleh. Dia menghafal Al-Quranul Karim. Kalau nggak salah dia di penjara 10 tahun. Sebelum dipenggal kepalanya, di Arab ini, sebelum dipenggal kepalanya.
Dia di penjara 10 tahun. Setelah 10 tahun dia dihadirkan di lapangan untuk dipenggal. Ditutup matanya. Dia panggil mertuanya. Ami, kata dia, Ami. Datang itu mertuanya, tapi nggak mau ngomong. Sampai akhirnya ada ustadz yang bimbing dia, manggil mertuanya. Tolong, ini mungkin dia hendak menyampaikan sesuatu, kata dia. Kesian dia. Dia sudah mau dipenggal kepalanya. Akhirnya datang mertuanya, mendengarkan omongan orang ini, jemaah. Dia sampaikan, dia minta maaf, ini itu macam-macam, dia khilaf. Karena dia tahu mau dipenggal kepalanya. Subhanallah, jemaah. Sudah akhirnya mau dipenggal, kata mertuanya mengatakan, aku maafkan dia. Dimaafin, jemaah. Masya Allah, ini orang soleh nih. Baik banget dia, jemaah. Akhirnya sama mantan mertuanya ini dinikahkan sama adik dari putrinya dia yang dibunuh sama ini, jemaah. Setelah dimaafkan, udah selesai hidup normal, berapa bulan dibunuh lagi, anaknya dia, jemaah. Kenapa? Ketika dia di penjara, dia tahu waktu dia dikit. Dia mau dibunuh, sudah, dia udah divonis mati dia. Yang ada dia yang menjadi orang soleh. Tak keluar dari penjara, setan membisikkan kepada dia, umurmu masih panjang, ini itu macam-macam. Na'udzubillah. Maka mengingat batas waktu kita itu membantu kita untuk tidak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Bayangin, jemaah, Nabi menyebut kematian ini pemutus kelezatan. Karena antum akan kehilangan istri antum. Kira-kira istri antum kalau antum mati dia nggak kawin lagi, insya Allah nggak setia, mau setia, nggak urusan antum di kuburan sudah. Dia dilamar sama fulan, mana dia pilih gitu kan, masya Allah. Pemutus kelezatan. Ditinggal sama anak-anak, ditinggal sama keluarga. Antum bisa bayangin kalau sekarang antum ditaruh di kamar yang luasnya 4x5 tanpa handphone, tanpa ada listrik. Taruh situ selama 3 hari. Kira-kira antum gila nggak keluar, jemaah? Selama 1 bulan. Bagaimana ketika antum di kuburan puluhan tahun, ribuan tahun di sana? Nabi kita alaihi salatu wasallam berapa ribu tahun? 1400 berapa tahun Nabi di kuburan? Berapa tahun kira-kira? 1400-an ya, lebih dikit. Ada hadiahnya enggak? Ada, Ustaz. Ada banyak, Ustaz. Banyak, kasihkan sama dia. Insyaallah. Masya Allah. Berapa tahun, jemaah? 1433 tahun. Beliau di kuburan. Hidup di muka bumi cuma 63 tahun. Makanya kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hufarin niran, atau lobang dari lobang neraka. Maka kita perlu mengingat, sesekali antum berangkat ke kuburan, disunahkan kita ziarah kubur. Kalau antum sudah sibuk dengan handphonenya, sendirian mojok di rumah ya. Kadang-kadang orang kalau pegang handphone ini sampai dia pakai layar yang gelap, jemaah, yang nggak bisa dilihat sama tetangganya. Ada yang seperti itu. Kenapa? Enggak lah, anak kepingin rahasia. Ya, yang suka rahasia antum berangkat ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Antum lihat tuh, ada yang seumur antum mati. Antum lihat ada kuburan yang kecil. Ya Allah, bayi udah mati. Maka itu insya Allah akan mendorong kita untuk dapat memanfaatkan waktu. Kita lanjut nanti, Ustaz. Masya Allah, sholat dulu kita. Sholat. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Gimana nih, brothers, masih pada semangat kan nih ya? Ya. Masya Allah. Sampai jam 12 malam katanya.
Ke jam 12 malam ya? Siapa ya? Kita ngaji. Gue gak kuat kayaknya. Oh, antum gak kuat ya? Bener aja. Ustadz mana gak mau lah. Di mana, bagian mana? Oh, oke. Jamaah yang di bagian tengah, brothers bisa berdiri dulu dan agak maju. Nah, ya batasnya sampai sini. Yang di bagian tengah bisa berdiri dulu, Afwan. Berdiri dulu, habis itu agak maju sedikit. Biar Iya. teman-teman kita yang di belakang bisa masuk dan berkumpul di masjid ini. Iya, walaupun setengah jengkal juga, insya Allah itu berlapang-lapang di pahalanya. majelis. Pahala, masya Allah tuh, berlapang-lapang di majelis. Ini masih ada space satu soft loh di sebelah Masih ada kiri, space di bagian depan. kiri depan. Jadi jalan terus saja ke depan, silakan. Kanan belakang juga masih bisa. Iya, masya Allah. Silakan, silakan. Ya, kembali kita lanjutkan pengumuman tadi. Jadi di bawah itu di area bazar di tangga utara sebelah kanan berarti ya, kalau dari arah jamaah menghadap ke kiblat sebelah kanan itu ada stand bazar ruang ortu. Ruang ortu. Ya, itu adalah aplikasi untuk pengawasan pemakaian handphone untuk anak. Oh, Masya Allah. Ruang ortu Penting banget itu. penting banget. Ruang ortu by Asia. Jadi emang sinkron lah dengan tema hari Sinkron ini. ya. Ya, ya. Jadi buat yang agak-agak khawatir atau insya Allah Anak-anaknya betul bukanya buka apaan. Iya betul. Nah, itu kan Ikhtiar lah, tawarkan. kita ikhtiar ya. Benar. Kita install ruang ortu di HP kita, di HP anak kita. Jadi kita bisa batasi pemakaian jamnya. Masya Allah. Apps apa aja yang dibuka. Misalnya kita gak mau mereka buka TikTok, kita matiin TikToknya bisa gitu. Jadi untuk Bermanfaat sekali itu ya untuk Insya era Allah, zaman sekarang ya. buat ikhtiar untuk pengawasan. Insya Allah. Jadi di bawah di bazar itu ada tendanya. Silakan bisa langsung scan barcode-nya atau cari di Play Store, di App Store Kita mau belum insya tanya Allah. dulu juga bisa langsung Iya, ke betul. situ ya. Iya, silakan. Kebutnya ada di bawah. Gitu. Dan juga Asia ada program kursus gratis tis bersertifikat Google. Masya Allah. Iya, jadi silakan di bazar itu juga ada. Nggak diduitin pokoknya. Enggak diduitin, Masya gratis Allah. banget. Kalau diduitin silakan adukan. Berarti paling tidak jemari kita aman ya. Iya betul, Masya Allah. aman, produktif. Jemari anak-anak kita juga aman. Iya betul, produktif lagi. Itu kan sertifikat Google. Itu pekerjaan di dunia IT banyak yang minta sertifikat Google sekarang gitu. Masya Allah. Siap, Jadi sangat siap, bermanfaat. siap. Silakan kepoin, silakan tanya-tanya di bawah. Langsung ke bawah berarti. Iya, di Oke deh. area utara ya berarti. Ya. Siap, kalau gitu kita langsung mulai lanjut lagi ya. Iya, kita Lanjut oke. lagi kajiannya. Iya, streaming sudah on? Kirim yang sudah. Oke, kita langsung lanjut. Oke, tunggu. Oh iya, untuk pertanyaan, silakan kirim ke nomor WA yang terpampang di Siap. layar monitor ya. Terpampang Mohon maaf, ya? ya. Untuk sister. Sisters. Untuk sisters. Ya, untuk sister. Untuk sisters terutama. Mohon maaf kita nggak bisa sebutkan sini karena kita berusaha membatasi untuk yang hadir aja. Jadi lihat di nomor WA yang sudah terpampang dan silakan cantumkan juga namanya, khususnya untuk sister ya. Cantumkan namanya karena nanti ya pertanyaan yang terbaca dipilih Akan dapat hadiah. Dapat hadiah insya Allah. Tapi kan perlu ada konfirmasi ya. Jadi dikirimkan. Bro, Ustadz sudah ada. Masya Allah. Ya, ya. Afwan Ustadz, mohon maaf. Barakallahu fikum. Silakan tetap. Nggak boleh jualan di masjid ya? Enggak jualan Ustadz. Nggak jualan. Gratis, Ustadz. Kan gratis, semua. Ustadz. Gratis. Jadi nggak jualan, Ustadz. Pelayanan Ustadz. Silakan Ustadz untuk dilanjutkan materi. Masya Allah, jazakallah khair. Jamaah, waktu kita terbatas. Yang pertama tadi bicara berlindung dari jemari kita. Kita tahu yang ngasih jemari ini Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Gunakan untuk mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Gunakan untuk menghitung salawat antum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad terus. Sekarang orang ngitung pun digital. Nggak mau ngitung sudah cuma. Pakai yang apa? Yang cincin. Kaif halak? Mana nanti? Khair. Dia ngobrol ininya terus ya nanti udah 1000. Apanya udah 1000 dia? Dia ngobrol tadi udah 1000 katanya. Jadi ingat, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan tugas itu. Yang kedua, waktu kita terbatas nggak banyak. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan yang tidak pernah rusak. Kalau CCTV
Kadangkala rusak atau dirusak. Dirusak Ustaz. Hah? Dicabut. Dicabut kan? Udah hilang datanya gitu kan? Seperti kadangkala maling nih pinter nih. Benar Ustaz. Maling dia tahu ada CCTV, bagaimana dia tutup CCTV-nya. Tapi subhanallah, Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Jadi nggak ada yang luput. Kalau mungkin history itu bisa antum hapus ya. Dihapus. Ini anak nonton yang baik-baik aja. Nah, antum hapus. Tapi tetap dicatat sama malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan aja dicatat, bayangin sama malaikat. Ucapan yang keluar dari mulut antum. Kalau tulisan sesuatu yang memang sudah terdata, ya udah datanya tinggal dipindah ke datanya para malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka perasaan ini akan membuat antum jadi lebih berhati-hati. Ada sebuah doa aja. Paling tidak kalau antum pulang dari sini menghafal doa Nabi SAW ini, mudah-mudahan antum selamat dari jemari antum. Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Beliau berlindung dari 5 perkara alaihi salatu wassalam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku. Bayangin ya, kalau kita bicara gadget ini, kita akan mendengar. Kadangkala yang kita dengar yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla, yang disukai oleh iblis. Kita melihat, yang kita lihat kadangkala nggak diridhoin sama Allah Azza wa Jalla, tapi kita tetap melihatnya. Maka kita perlu berlindung, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang mata ini ingin melihat sesuatu yang menyenangkan hati. Dan berlindung dari keburukan lisanku. Sekarang jadi jemari tulisan. Antum ketika mau nulis kadangkala mau nulis kata-kata yang kotor, yang buruk, nggak jadi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri qalbi, dan dari kejahatan keburukan jantungku. Jadi kalau bicara jantung ini jamaah, kadangkala nggak ada handphone tapi tetap pikirannya buruk. Mikir yang enggak-enggak. Kadang-kala kita ngelihat perempuan tadi Ustaz, Anda ngelihat tadi pagi tuh perempuan Ustaz, sampai sholat maghrib masih ada di hati Anda Ustaz. Masya Allah. Itu kan kadang-kala seperti itu jemaah. Terekam di sini jemaah. Kita mau hapus itu jemaah, minta sama Allah. Karena memang pandangan iblis itu, pandangan kepada wanita itu anak panah iblis yang beracun. Sekarang bukan hanya ngelihat perempuan, ngelihat laki kadangkala nafsu. Na'udzubillah. Ngelihat tiang jemaah, ya Allah, ini tiang bagus banget. Astagfirullah. Itu gara-gara teknologi tadi. Iya Ustaz katanya. Masya Allah. Ngeri Ustaz. Allah. Tiang basket tinggi lagi Ustaz. Gimana? Tiang basket. Tiang basket. Tiang basket tinggi Ustaz. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya minta kepada Allah dilindungin dari keburukan jantung kita. Yang kelima, wa min syarri mani, dan dari keburukan maniku. Dikeluarkan kemana? Kadangkala orang itu gara-gara mendengar, melihat, berbicara, hatinya mikir yang enggak-enggak, akhirnya urusan dengan kemaluannya. Minta pelindungan sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih nasihat kita. Kalau kita melihat sesuatu, nggak sengaja nih ngelihat perempuan, tahu-tahu berhasrat, dilarikan kemana jamaah? Pulang ke istrinya. Istri Ustaz. Hah? Ke istri. Assalamualaikum. Istrinya nggak ada. Waduh. Yang nggak punya istri gimana? Jonas gimana Ustaz? Iya. Bukain pintu pembantu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ibu di mana? Nggak ada bapak. Silahkan masuk. Waduh. Tambah jahat lagi jemaah.
Maka ingat, perjuangan kita berat jemaah. Kalau dulu di masa Nabi SAW itu perempuan, ya ada perempuan tapi mereka pada pakai jilbab ya. Tapi kan kadang-kadang melihat sesuatu yang menyebabkan berhasil. Sekarang godaan itu besar sekali. Kalau kita nggak berdoa minta perlindungan sama Allah, takut nggak selamat dari jemari kita. Yang kemana-mana kita akan melihat. Kemudian yang terakhir, kita perlu memaksa jiwa kita untuk taat sama Allah. Jangan pernah mengatakan, ya Allah Ustaz berat Ustaz ya, doakan mudah-mudahan dapat hidayah Ustaz. Ana belum dapat hidayah Ustaz. Banyak yang mengatakan itu ya. Datang kajian ini, sebagian dipaksa aja. Iya, sebagian memaksakan, ana harus berangkat. Ana batalkan acara-acara, ana mau berangkat kajian, harus dipaksa aja. Begitu pula dengan handphone ini. Antum harus berani memaksa diri. Hari ini anda nggak pegang handphone. Berani jemaah. Bikin kesepakatan dengan diri antum. Anak pokoknya sampai rumah handphone mati. Waktu buat istri dan anak-anak. Iya Ustaz, yang punya istri sama anak. Yang nggak punya istri sama anak Ustaz. Ya udah, matikan, titipkan ke tetangga. Fadol, besok anak ketemu. Besok ketemu. Tapi perlu dipaksa loh jemaah. Kalau enggak, handphone ini kalau ada di kamar kita jemaah, kita udah mau tidur nih. Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Kok dipanggil-panggil sama dia? Akhirnya kita ambil lagi jemaah. Tapi kalau nggak ada itu barang, antum aman. Maka di sini kita harus memaksa diri kita. Ketika kita tidak mampu jemaah, kita minta tolong sama orang lain. Tolong disimpankan handphone, ditaruh sudah. Dan usahakan kita punya waktu dalam sepekan nggak pakai handphone untuk membiasakan diri kita kembali ke alam normal. Antum bikin kesepakatan hari apa, sampaikan ke teman-teman, ana nggak pakai handphone. Ada nomor, ya bukan nggak pakai handphone ya, nggak pakai internet sudah. Dia handphone tetap butuh ya nggak masalah, yang jadul-jadul bisa dia pakai seperti itu. Makanya dulu itu di masa lalu banyak orang sodakoh rokok. Alhamdulillah. Penyakit disodakohin jemaah. Sekarang kita nggak malu hotspot. Bagi hotspot lah kata dia. Dia minta-minta ya loh jemaah. Soalnya ya nggak apa-apa nah sodakoh buat antum. Sodakoh iya kalau buka yang bagus-bagus. Kalau buka yang buruk. Maka tolong kita perlu memaksa diri kita mengatur waktu kita. Kapan kita pakai handphone, kapan kita nggak pakai handphone. Para orang tua, anaknya diatur. Ana sering ngomong sama istri ana ketika anak-anak pulang dari pesantren, ana ngomong, Syuf, Isa semua handphone diambil, nggak ada lagi yang pegang handphone. Mereka kapan habis asar kasih handphone, setelah itu dipegang lagi. Karena anak-anak kesian tuh anak-anak jamaah. Kalau ternyata bapaknya, ibunya yang membiarkan mereka, sakit jiwanya. Sakit jiwanya. Mau makan harus pegang handphone. Ya, kasih handphone, baru mau makan dia. Ini udah mulai sakit jiwa dia. Apa nggak bisa dengan cara lain? Bisa main sama anaknya. Sebagian emak-emak ini kepingin istirahat. Anaknya kasih handphone, bismillah, fadhal. Emaknya pegang handphone juga. Jadi dia gak kepingin digangguin sama anaknya. Ibu-ibu tolonglah. Jadikan rumahmu madrasah. Tempat bermain buat anak-anak. Jangan biarkan anak-anak main di dunia lain. Takut gak kembali ke dunia nyata dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhal. Masyaallah, masyaallah. Gimana bro? Yang terakhir anak kayak ditabok-tabokin. Iya, berasa banget nih. Berasa banget. PR di rumah kayak banyak banget kita ya. banyak banget nih. Tapi Ustaz, Ana mau nanya sedikit Ustaz. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu ya Ustaz ya. Tentang cara penggunaan sosial media seperti ini. Tadi kan kita bahas ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sedangkan kita ingin berdakwah nih Ustaz. Kadang pada saat kita posting yang seru tadi Ustaz, komen ya Ustaz. Jadinya banyak hal yang hawa nafsu kita tuh Ustaz ya, jadinya saling komen, saling menceramahi. Nah itu gimana Ustaz? Kemudian belum lagi kita kadang tuh hawa nafsu kita pingin untuk followers gue sedikit nih, pengen ditambahin
Belum lagi plus selfie Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz? Nah jamaah, kalau bicara memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif ya harus kita lakukan ya. Tapi yang pertama niat. Anda nggak bisa sending, memang nggak ada bantalnya di belakang gitu ya. Bantalnya ada bantal. Cari dulu Ustaz. Aman jamaah, nggak usah di bantal. Oh ya Ustaz. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu hal yang positif? Pertama niat. Karena ada orang masuk neraka karena kemaksiatan, ada masuk neraka karena ketaatan. Kenapa? Dia melakukan ketaatan tapi bukan lillahi ta'ala. Tadi hanya untuk keinginan nafsunya. Ingin dikenal. Ketika ada satu video dia ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan, lalu nunggu komen dia. Ketika komennya bagus-bagus, Masya Allah. Bagus. Dia komen lagi, jazakallah khair. Dia ada komen yang bagus, barakallah fiik. Ada komen yang nggak bagus, na'udzubillah, anaknya siapa ini komen kayak gini. Jadi dia hidupnya itu bersama komen tadi. Yang pertama niat, kenapa antum ingin nge-share itu. Dan jangan men-share sesuatu yang sudah dipastikan kebenarannya. Lalu ketika ada yang ngomongin macam-macam, antum tutup kuping. Dan kalau bisa nggak usah dibuka lagi. Ada pelajaran penting dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW ketika di Mekah, setelah meninggalnya pamannya Abu Talib, Nabi SAW itu lebih sering mendakwain orang-orang asing yang datang ke Mekah. Karena penduduk Mekah udah mentok. Maka beliau mendakwain jemaah umroh, jemaah haji. Ketika beliau datang ke jemaah haji yang sedang berada di tinda mereka, beliau mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Nabi SAW. Setelah Nabi pergi, Nabi belum pergi, Abu Lahab sudah nungguin dia. Tungguin. Keponakannya pergi, datang Abu Lahab ini. Hei, aku pamannya. Bas, jangan diikutin. Ini pembohong. Nabi nggak ngurusin Abu Lahab. Nggak duduk sama Abu Lahab. Oh, jangan Abu Lahab yang nggak bener. Dia orang musyrik. Sama sekali. Ditinggal sama Nabi SAW. Datang lagi ke tempat satunya. Datang lagi ke tempat satunya. Wa Abu Lahab di belakangnya Nabi SAW. Sebagian kita menghabiskan waktu untuk ribut sama orang yang menentang dakwahin. Nggak perlu diributkan. Ditinggal. Jamaah, api itu kalau antum nggak kasih kayu, lama-lama mati. Tapi kalau antum kasih kayu, kayunya kecil, oh kayaknya kurang. Kasih kayu yang besar sama antum, lebih terbakar lagi. Maka belajar dari Nabi SAW. Kalau bicara tadi, komen-komen negatif ini nggak perlu antum bantah. Antum tulis, kalau memang aduh Ustaz nggak bisa, ana harus nulis Ustaz. Tulis. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum. Selesai. Karena orang yang komen negatif itu dia nunggu bantahan dari antum. Ditunggu juga sama dia. Kok nggak bantah-bantah orang ini ya? Komen lagi dia. Bener loh jemaah. Ini secara kejiwaan tadi kita ketemu orang-orang sakit jiwa. Antum jangan sakit juga. Jangan sakit juga. Mungkin seperti itu. Jadinya supaya antum sehat. Antum kalau memang harus komen. Doa buat dia, buat diri antum sendiri dulu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Selesai. Nggak akan komen negatif lagi dia. Kenapa? Nanti didoakan lagi ana sama dia. Dan jadi dia komen. Selesai ya Ustaz ya? Selesai. Seperti untuk kita-kita yang masih mengejar followers tadi Ustaz. Sama selfie, men-selfiekan gitu loh Ustaz. Antum kalau kepingin cari follower, yang seharusnya kita lakukan adalah mencari follower untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan ngikutin antum. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Ud'u ila sabili rabbik. Engkau ajalah orang menuju kemana? Kepada dirimu? Enggak. Menuju kepada jalan Tuhanmu. Jadi bukan bicara follower untuk ngikutin antum. Tapi bagaimana mengikutin Rasul SAW. Nabi itu ingin umatnya banyak SAW. Makanya aman Nabi SAW suruh banyak anak. Nabi benar. Kalau bicara pengikut, beliau
ketika ditampakkan kepada beliau ya. Beliau ceritakan uridhu alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu. Muncul ada nabi pengikutnya cuma 10 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi nggak ada pengikutnya sama sekali. Lalu aku melihat ada banyak manusia. Aku tanya, ini umatku? Bukan. Ini Musa bersama kaumnya. Kemudian serta itu ditampakkan umatnya Nabi penuh jemaah di ufuk itu. Hadhihi ummatuka, ini umatmu. Di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi kepingin umatnya banyak. Kenapa? Beliau ingin banyak orang masuk surga. Jadi kalau antum kepingin follower, tujuan antum bagaimana supaya orang-orang ini masuk surga gitu. Bukan jadi pengikut antum. Anda kepingin orang ini ya bisa dapat maklumat yang ana kirimkan kepada dia. Bukan untuk berbangga-banggaan jumlah follower. Tapi bagaimana mereka mengikuti Rasul SAW. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Beliau ngarang kitab jamaah. Rahimahullah. Yang sampai hari ini kitabnya dibaca oleh banyak ulama. Jadi ulama baca dijelaskan kepada umat. Kitabnya risalah umpamanya. Apa kata beliau? Wadidtu. Aku kepingin orang semua belajar ilmu ini tanpa ada satu pun yang dinisbatkan kepada aku. Nggak perlu qala Syafi'i, nggak perlu. Yang jelas Allah tahu itu ucapan Syafi'i. Jadi bagaimana kita tidak mengejar follower, kalaupun berpikir anak kepingin kayak hadir, anak kepingin yang hadir banyak Ustadz. Tujuannya apa? Supaya banyak yang masuk surga. Maka insya Allah itu niat yang baik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah. Pertanyaan dari Ahad mungkin ya? Iya, ini dari sister sudah ada pertanyaan. Alhamdulillah sudah masuk. Bagi yang dibacakan, kita nggak akan membacakan namanya, tapi yang merasa dibacakan pertanyaannya bagi sisters, silakan hubungi lagi admin nomornya tertera atau admin akan menghubungi ya. Insya Allah jadi akan mendapatkan hadiah. Baik, mohon izin untuk pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan terbaiknya untuk Ustadz dan keluarga beserta seluruh panitia. Ustadz, bagaimanakah caranya untuk bisa melepas kebiasaan suami yang gemar untuk bermain games Mobile Legend? Walaupun sekarang frekuensinya sudah agak berkurang, tapi tetap saja, bukankah lebih baik jika tidak bermain games ya Ustadz? Apa yang dikatakan kepada suami agar suami bisa mengerti ya Ustadz? Jika berkenan, mohon juga pencerahan dari Ustadz terkait kegemaran untuk mendengarkan acara debat di YouTube. Baikkah itu Ustadz? Jika tidak, bagaimana untuk bisa berhenti dari kegemarannya itu ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Itu salah satu ini Ustadz ya. Kejiwaannya terganggu juga Ustadz ya, Mobile Legends Ustadz. Iya, udah nikah, punya istri, punya anak. Iya. Gimana caranya? Mobile Legend ya, uninstall kali Ustadz ya. Nah, ya Allah ya. Kita harus yang pertama bersyukur ya. Yang gak suka game itu bersyukur. Ana termasuk yang sejak kecil gak suka game. Karena waktu teman-teman dulu kalau mau main game itu masukin koin, tahu siapa? Berangkat kemana, masukin koin. Ya Allah, apa namanya? Dingdong, Masya Allah. Dingdong. Oh. Anda punya kawan-kawan suka, tapi ada yang nggak suka loh jemaah. Ini nikmat, hadza fadl minallah tabaraka wa ta'ala. Baik, kalau antum termasuk yang suka, kita bisa lihat game ini bermacam-macam. Ada game yang mungkin secara permainan boleh. Dalam hukum syariat boleh. Umpamanya game tebak-tebakan ya. Ada yang umpamanya buah apel, bahasa Inggrisnya apa, ini itu. Ya Ustadz itu gamenya anak-anak Ustadz. Ya. Nah, karena permainan itu sebenarnya dibuat untuk siapa? Untuk anak-anak. Kalau bapak-bapak main sakit. Jiwa. Ya sekarang permainan dibuat untuk bapak-bapak aja. Untuk orang dewasa. Jadi kalau bicara WHO mengatakan 1 miliar manusia yang sakit jiwa. Itu sudah bukan bicara anak-anak. Sebenarnya
dari 7 miliar penduduk bumi ini berapa sih yang anak-anak umpamanya? Bapak-bapak itu mainnya yang sehat. Main bola. Itu game juga jemaah. Apalagi itu bapak-bapak ini main badminton, main basket, main apa. Tapi subhanallah ada bapak-bapak main bola dengan jemarinya. Main bola dia. Sejak kapan main bola pakai tangan? Ini bisa dituntut jemaah, main bola itu pakai kaki. Tapi ini udah pakai tangan jemaah. Mobile Legends itu apa sih isinya? Anak takut penasaran nanti. Anak lebih baik dengar dari antum lah, daripada anak lihat. Anak kebetulan juga nggak main, Ustaz. Bukan nggak main, mungkin tahu informasi antum. Anak nggak suudzon sama antum. Antum pikir suudzon. Enggak. Perang-perangan bukan? Perang-perangan gitu ya, berantem-beranteman gitu ya. Ada yang tahu gak? Ayo serahkan diri antum. Perang-perangan deh kalau nggak salah ya. Kalau gak salah gitu, perang-perangan Perang-perangan ya. gitu. Antum lihat dulu waktu kecil anak-anak pegang tembak-tembakan. Oh iya saat iya. Kita seneng lihat mereka. Tapi coba ngelihat bapak-bapak pegang tembak-tembakan. Ya Allah. Ini dunia kayak gitu sekarang jamaah. Bapak-bapak tua-tua pegang tembak-tembakan dan merasa menang. Astagfirullahaladzim. Makanya kenapa istrinya bingung? Karena melihat bapaknya ngomong menang. Menang apa begitu? Wallahi jemaah, coba kita bayangin ya. Kita ajak bapak-bapak itu nanti suatu saat kasih tembak-tembakan main di kampung sudah. Satu kampung sudah. Maka buat yang suka main game Mobile Legends, suruh masuk jadi TNI aja dia. Wah. Nah biar beneran dia. Biar beneran perang ya Ustaz. Biar beneran perang gitu ya. Beneran dia perang. Atau dikirim ke Ukraina sama. Ya. Aduh, susah juga itu ya. Di sana. Tapi memang ini fenomena ada. Kita perlu solusi. Solusinya apa? Yang pertama istri berdoa. Berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan hidayah jemaah. Yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cinta dengan kemaksiatan, kemudian berubah cinta dengan ketaatan. Ketika setan tidak bisa membuat orang ini melakukan kemaksiatan, dia akan menggoda dari pintu bagaimana dia meninggalkan yang sunnah. Kan nggak dosa, kan sunnah cuma. Tapi nggak bisa, tetap dia mengamalkan yang sunnah. Bagaimana dia menghabiskan waktunya dengan yang mubah jamaah, boleh. Umpamanya permainan itu ada yang diperbolehkan ya, tapi menghabiskan waktunya. Dia tidak bisa menikmati hidupnya sama istrinya. Mungkin dia menzalimin istrinya. Dia lebih suka melihat handphonenya daripada melihat istrinya. Sampai ada apa yang karikatur ya. Karikatur di Arab situ sama. Ada seorang perempuan digambarkan itu baru keluar dari kamar mandi di Arab ini. Suaminya sibuk pegang handphone. Kata istrinya, ya Allah, andai kata aku handphone ya, dilihat terus sama suami ana. Apa katanya suaminya? Yaitu andai kata istri kayak handphone tiap tahun ganti, kata dia. Salah. Ini na'udzubillah. Salah Ustaz ya. Ada orang lain sakit jiwanya Sakit gitu. jiwa itu Ustaz ya. Sakit jiwanya. Sakit. Maka istri doakan suaminya. Kemudian yang kedua, usahakan mendampingi suami. Ketika semua suami sedang main, datang sampingnya, anti baca Quran. Biar engkau main di sana, aku yang baca Quran. Mudah-mudahan berkah tempat kita ini bang, gitu bang. Di ruqyah Ustaz. Di ruqyah suaminya, di ruqyah. Bacain Al-Baqarah gitu. Seperti itu. Suaminya udah selesai bang, teruskan bang. Baca Al-Baqarah belum selesai bang. Masya Allah. Jadi kadang-kala kita perlu di sana jamaah. Kemudian yang ketiga, buat permainan yang membuat suami meninggalkan itu. Istri pinter lah bikin permainan itu. Soalnya kadang-kala suami ini, para istri juga ya, suami datang ke rumah. Dia ngelihat bininya ini gak menarik. Pakai daster ya. Dasternya udah seminggu gak dicuci lagi Ustaz ya. Gimana? Udah seminggu gak dicuci dasternya. Iya habis masak atau apa, ada daster kayak lowo gitu ya. Kayak kelelawar, dia lihat istrinya. Astagfirullah, dia pegang. Maka tolong istri ketika
Di rumah dia benar-benar cantik buat suami. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, yang pertama beliau sebutkan allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyenangkan hatimu. Jadi bagaimana dibikin suami tadi yang sibuk, yang sudah kecanduan sama game itu, jadi dia kecanduan sama istrinya. Lebih zen insyaallah itu. Insyaallah. Maka suami datang jangan ditanya dari mana, tapi ditanya mau apa bang. Insyaallah kasih menu dia, fadl bang, mau yang mana. Itu insyaallah paling tidak meringankan. Kemudian kasih permainan-permainan lain dan semoga suami bisa jadi lebih baik. Karena sakit sudah jauh, sakit. Ada yang di kamar mandi main game. Kalau dulu ada orang ngerokok di kamar mandi kan, karena kecanduan rokok. Sekarang main game di kamar mandi. Sampai istrinya ketuk, iya kalau di rumahnya ada 2 kamar mandi, kamar mandinya 1. Suami dikunci sama dia supaya nggak ada yang ganggu, main game di sana. Ini sakit jiwa. Astagfirullah. Pernah ketemu yang kayak gini tuh? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kasih hidayah. Amin Ustaz. Amin. Terus kalau bicara menonton debat, jemaah. Debat ini termasuk yang mengeraskan hati. Antum jangan nonton debat. Apa pentingnya antum? Enggak, anak kepingin tahu Ustaz, mana dalilnya yang lebih benar. Antum nggak tahu, akhirnya nonton debat itu yang salah jadi benar menurut antum. Kenapa? Ngomongnya bagus. Makanya Nabi SAW ketika ada 2 orang yang bertikai, kemudian mereka berdebat, yang mengatakan ini hakku. Nabi SAW mengatakan sebagian kalian mungkin lebih pintar ngomong daripada yang lainnya. Sehingga gara-gara omongan dia, hak ini aku berikan kepada dia. Padahal bukan hak dia, tapi gara-gara mulut dia. Maka kalau aku kasih yang bukan haknya, maka aku berikan kepada dia neraka. Begitu pula perdebatan. Jadi kalau menonton, tontonlah yang melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah. Masya Allah. Kita Pertanyaan- nontonin videonya Ustadz Syafiq aja, insya Allah umur kita nggak nyampe tuh ya, di YouTube aja gitu ya. Oh iya benar itu Insya dia. Allah, benar, Ustadz, insya Allah. Sebagian orang nonton kalau kajian, mereka nontonnya mau tidur. Jadi ngantuk. Jadi buat Ditonton, Nina taruh Bogos. ustadznya ini mungkin cuma 5 menit dia nonton. Setelah itu ustadznya ceramah, ditinggal tidur sama dia. Sorry. Benar lagi ya? Iya. Iya, Ana juga suka pernah gitu. Maaf ya Ustaz ya. Oh, iya. Oke, brothers, ini pada dasarnya kita pengen brothers bertanya langsung, tapi mohon maaf kita ternyata ada yang menyampaikan melalui WhatsApp. Insya Allah ini penting. Dia juga memakai anonim dari Aki Fulan. Jadi ini brothers ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya terjebak dalam penyakit LGBT. Bagaimana caranya berlepas diri dari penyakit ini? Apakah berdosa jika saya memutuskan untuk tidak menikah karena khawatir tidak dapat mencintai pasangan saya dan berpotensi menyakiti perasaannya? Allahu Akbar jemaah. Ada anak khalifah di masa Abbasiyah. Ya tahun 160-an lah jemaah. Dia menyampaikan, andai kata Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quranul Karim ceritanya Nabi Lut itu, aku nggak percaya laki-laki suka sama laki-laki. Tak percaya gitu. Karena secara akal kan nggak mungkin jemaah. Cuma karena Allah ceritakan ternyata ada penyakit itu. Bagaimana Allah mengatakan atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Gimana kalian ini mendatangi laki-laki dan meninggalkan perempuan? Mendatangi laki-laki dengan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Bagaimana cara mengobatin penyakit itu? Tidak ada satu penyakit kecuali ada obatnya. Engkau harus yakin. Pernah anak nyuruh seorang konsultasi sama psikiater. Seorang istri mengatakan, Ustadz, anak menikah sama suami anak nggak pernah digaulin sama suami anak. Ustadz. Ternyata suami anak ada kelainan. Ustadz. Anak sampaikan kepada dia. Setelah panjang lebar, coba ibu bawa suami ibu ke psikiater, psikolog. Apa kata perempuan ini? Anak psikiater.
Ustaz. Ini kalau kita bicara hidayah, jemaah. Makanya kenapa jalan pertamanya minta sama Allah. Alhamdulillah dia bertanya menunjukkan dia punya keinginan berubah. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nabi ingin pamannya dapat hidayah. Abu Thalib itu kepingin dia itu masuk Islam. Tapi kata Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka sekarang bagaimana kondisi teman-teman kita yang sakit ini berusaha untuk menjemput hidayah, memperbaiki jiwanya. Dia berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dia hindari semua hal yang menyebabkan dia kembali ke masa lalu dia. Ada juga cerita seorang istri mengatakan, Ustaz, ana punya suami ini Ustaz. Iya, dia na'udzubillah homo dia Ustaz. Setiap ke kota itu ada kawannya Ustaz. Ke kota ini ada kawannya, kota ini. Ya ternyata via media. Jadi sudah ada jaringan itu. Maka buat dia harus dia putus semuanya. Dia putus. Dia kemudian ganti lingkungan yang baik. Yang ketiga nikah dia. Kalau bicara takut tidak bisa mencintai yang dia nikahi, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang membuat kita cinta, Allah yang membuat kita benci. Pernah ada satu orang namanya Thumamah bin Athal, seorang sahabat. Dia mengatakan setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, wallah demi Allah tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajah. Dan sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu. Orang kalau sudah benci jamaah itu akan benci kepada semuanya. Benci orangnya, benci negerinya, benci mobilnya, benci sandalnya dia benci. Maka dia mengatakan sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Maka bagaimana dia berdoa mohon sama Allah, berusaha meninggalkan kawan-kawan, semua sarana yang menyebabkan dia kembali ke sana. Kalau perlu dia hijrah, tinggalkan tempat itu, cari tempat yang baru. Kalau perlu dia meninggalkan teknologi, dia tinggalkan teknologi. Untuk sementara, dia fokus. Makanya harapan ana memang ada pesantren-pesantren untuk orang-orang yang ingin berubah jadi lebih baik. Kebanyakan pesantren kan memang untuk lulus SD, SMP. Gimana kalau orang ini udah tua gitu loh, udah tua. Maka nasihat ana, engkau perbaiki dirimu dulu, dekatkan diri kepada Allah, ganti lingkunganmu, kemudian kau menikah. Dan ketika engkau menikah, engkau sampaikan kepada calon istri, engkau punya masalah, supaya istrimu menjadi kawanmu untuk menuju ke surga Allah SWT. Dia tahu suaminya punya masalah dan hendak berubah. Tapi kalau kau nggak ngasih tahu, kadangkala akan jadi keributan di rumah tangga nantinya. Tapi kalau udah dikasih tahu lebih dulu, ya insya Allah dia akan ridha dengan apa yang ada pada diri. Hadza wallahu a'lam. Tapi Ustaz, misalkan kayak Anda gitu, Anda juga pernah punya teman yang seperti itu Ustaz. Nah, untuk kita gitu ya, selaku temannya, apakah baiknya menarik dia gitu Ustaz? Padahal kita pun juga ngeri gitu, kayak gitu menular ya Ustaz ya kadang-kadang. Ngeri antum sama dia? Ya kadang ngeri Ustaz, kayak gitu kita mau ngingetin. Malah teman Ana tuh dulu sholatnya lebih rajin Ustaz dari Ana Pak. Ngajak sholat, lebih rajin, tapi ada penyakit seperti itu. Nah kita selaku temannya apakah harus tetap menjaga juga, dimana kita juga takut untuk terjerumus gitu Ustaz? Subhanallah. Jamaah dulu tahun 52. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kayak yakin aja tahun 52. Iya, nanti kalau ada salah diperbaikin ya, Mam. Tahun 52. Amerika itu melarang atau tidak menerima pegawainya yang punya penyakit ini. Karena dianggap penyakit. Jadi untuk daftar pegawai negeri itu dites sama mereka. Kalau punya kecenderungan yang nggak normal, nggak diterima. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika juga memperlakukan hal itu. Tapi setelah 50 tahun kemudian berubah.
Mereka berusaha, mereka gerilya. Sekarang perusahaan-perusahaan besar ya, Google apa ini itu, mereka marah kepada orang yang menganggap LGBT penyakit. Marah banget mereka. Antum kalau bikin konten yang isinya nasihat buat mereka, mungkin dihapus sama mereka. Tapi alhamdulillah di negeri kita jemaah, makanya antum harus berdoa jemaah. Mereka ada di negeri kita dan mereka sedang gerilya. Mereka berusaha dengan harta dan dukungan dari negara-negara besar jemaah, agar mereka legal, agar laki-laki bisa nikah sama laki-laki. Allahu Akbar jemaah. Antum gimana kalau melihat berduaan laki-laki? Ya Allah, lemes gitu jemaah. Keker sama keker lagi Ustaz ya. Gimana? Keker sama keker gitu. Allah. Aduh ngeri. Ustaz jangan sampai ya. Jadi keker sama keker gitu ya? Iya Ustaz. Ada juga Ustaz kayak gitu Ustaz. Keker sama keker. Ketemu antum sama dia? Aduh. Iya. Suka kelihat Ustaz sama Ustaz. Iya. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama, tetap kita menghargai dia sebagai saudara kita sesama muslim. Dia sakit, kita doain supaya sembuh. Dia sakit, kita obatin. Bukan sekedar doa, kita obatin. Kemudian bagaimana ada orang yang sakit, itu nggak boleh kumpul sama orang sakit. Bukan sama orang sehat ya, kayak kemarin COVID. Kenapa ada karantina ini itu? Kadang-kala ada kawan-kawan kita yang perlu dikarantina. Karantina bagaimana dia menjadi benar. Ketika anak di pesantren, ada orang kayak gitu. Ada. Jadi jangan takut ya, antum jangan takut memasukkan anak antum ke pesantren. Aduh Ustaz, anak takut. Ada. Anak merasakan ada orang-orang yang bahaya ini. Pernah satu hari sama yang bikin anak sakit hati. Kalau anak ingat itu. Anak waktu itu lagi makan di kantinnya pondok. Tahu-tahu ada satu perempuan ngirim buat adiknya. Ngirim makanan buat adiknya. Dia ngelihat anak, dia tanya sama adiknya ini. Min, siapa itu Min? Kata dia. Namanya Amin. Siapa itu? Oh, Syafiq kata dia dari Jember. Oh, kok cantik dia ya? Oh. Itu hati anak jemaah. Itu benar-benar ada orang-orang yang bahaya gitu. Dikirimin makanan juga Ustaz. Dikira dikirim makanan juga Ustaz. Ya akhirnya tadi anak-anak itu ya mau tidak mau ya harus dibekalin ya. Karena memang penyakit itu sekarang semakin menjadi-jadi gitu. Jadi jangan kita jauhin juga ya Ustaz ya. Jangan dijauhin, tetap tadi bagaimana kita mendoakan, doa penting jam. Antum doakan bi dhahril ghaib. Ketika dia nggak ada, sholat ya Allah, anak punya kawan ya Allah, kesian dia ya Allah, berikan hidayah kepada dia, selamatkan dia. Kita nih kadang-kadang nggak pernah doain kawan kita, cuma doain kalau ketemu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat antum. Setelah, dan itu kan omongan kadang-kadang basa-basi aja kita doakan. Kemudian tadi ada usaha dan bagaimana kita berusaha untuk mengkondisikan dia. Barakallahu fikum. Barakallah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Iya. Sister ya. Sister Denia Mas. Sister Ustaz yang mau bertanya nih dari Iko. Afan Ustadz, saya Iko mau bertanya, bagaimana menanggapi seseorang yang telah menyebarkan aib kita di sosial media dengan menyudutkan ke satu orang saja, ingin rasanya mengkonfirmasi, tapi hati selalu menyuruh untuk diam, meskipun kita tahu aib orang tersebut. Insya Allah tidak ada niatan untuk membalas menyebarkan aib dirinya. Gimana Ustadz itu tanggapan Ustadz? Aibnya benar gitu ya? Bukan fitnah kan? Bukan. Fitnah ya? Bukan kayaknya Ustadz. Oh. Ahibati fillah, kadangkala amalan kita itu nggak cukup jam. Akhirnya Allah memberikan kepada kita ujian dengan adanya manusia-manusia yang mencela kita, menyebarkan aib kita, supaya ya derajat kita lebih tinggi lagi di surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang-orang yang mencela Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini antum lihat, Nabi sudah meninggal alaihi salatu wassalam. Kejadian beberapa waktu yang lalu di Denmark ya, di mana mereka bikin karikatur. Kenapa sih? Karena ingin terus pahala Nabi alaihi salatu wassalam bertambah dan bertambah terus. Dari sisi itu
Kita bersabar melihat kepada positifnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang aib kita, maka bagaimana kita menjadikan teguran itu, disebarkannya aib kita itu sarana untuk memperbaiki diri. Ada yang mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, apa yang dilakukan? Tangkap itu batu, jemaah. Lalu antum bangun anak tangga menuju kesuksesan dengan batu-batu yang lemparin orang. Ada manfaat buat kita. Kemudian yang ketiga, kadangkala saudara kita ini nggak bisa dibiarkan, karena kita kesian. Ustaz, ana bukan mau pahala dari dia, Ustaz. Kesian sama dia, Ustaz. Ana cinta sama dia. Maka kita nggak perlu mengkonfirmasi, kita perlu ngasih nasihat. Ana takut kalau ana ngasih nasihat dikira ana bela diri. Jangan antum yang kasih nasihat, kirim orang lain. Karena kadang-kadang kalau antum kasih nasihat, ya dia nggak terima. Tujuan kita kan bagaimana dia tidak menyebarkan aib itu. Kesian sama dia. Artinya kita nggak dirugikan, jemaah. Apa kerugian kita? Lawang itu akan jadi pahala buat kita terus. Maka karena kita sayang sama saudara kita, kasih nasihat. Nggak harus lewat kita. Nggak harus antum membuat tandingan bahwasanya tadi dikatakan, oh dia ngomongin aib aku tahu dengan aib dia semua. Nggak perlu. Maka kasih nasihat dia mungkin lewat orang lain, kesian. Dan ini penting buat kita, jemaah. Sesama muslim harus cinta kepada saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bagaimana Rasul SAW memberikan pelajaran lagi. Ya Allah, kalau antum baca sejarah Nabi SAW, semuanya pelajaran buat kita. Nabi pernah satu malam di bulan Ramadan, udah tengah malam, beliau keluar dari masjid bersama seorang perempuan. Malam, ada dua sahabat Ansor yang berpapasan dengan Nabi SAW. Ketika mereka berpapasan malam hari ngelihat Nabi sama perempuan, mereka cepat-cepat jalannya. Ketika cepat-cepat Nabi SAW menyuruh mereka berhenti. Ala rislikuma, berhenti kalian, tetap di situ. Berhenti mereka. Apa kata Nabi SAW? Innaha Sofiyah zaujati. Perempuan ini Sofiyah, istriku. Baik, Nabi memberikan penjelasan itu kepada para sahabat. Kedua sahabat itu, enggak ya Rasulullah, kita masa mau seudon? Enggak, aku takut setan melemparkan sesuatu di hati kalian. Lalu kalian berburuk sangka kepada Nabi kalian dan kalian akan binasa. Setan itu ikut aliran darah, kata Nabi SAW. Maka Nabi menyelamatkan dua sahabat ini. Di sini kadang-kala kita perlu memberikan nasihat demi menyelamatkan dia, bukan membersihkan nama kita. Enggak. Istri Nabi sempat, jemaah, sebulan penuh itu difitnah berzina. Aisyah radhiyallahu taala difitnah berzina. Berita itu tersebar di kota Madinah. Akhirnya Allah turunkan ayat yang membebaskan. Jadi nggak perlu berusaha kita membebaskan diri kita, kecuali tadi kesian sama orang ini, Ustaz. Ana takut dia terus dapat dosa. Maka silahkan kau berikan nasihat kepada orang itu, nggak ada masalah. Tapi nggak harus langsung ya, bisa lewat temannya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Siap. Mohon izin satu pertanyaan dari Flores, dari yang hadir. Masya Allah. Oke, Barki Brothers, tapi tolong yang berhubungan dengan tema hari ini ya, sosial media, penyakit kesehatan jiwa akibat sosial media. Silakan ada yang mau bertanya. Bro Iqbal, siap-siap, ready? Siap. Ada yang mau bertanya? Silakan, di depan sini ada, Masya Allah. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz dan para jamaah. Amin ya Allah. Amin. Pertanyaan saya terkait dengan pendidikan anak, Ustadz. Antum punya anak berapa? Mohon doanya, Ustadz. Semoga segera diberikan keturunan. Udah nikah tapi? Baru nikah, Ustadz. Oh alhamdulillah. Baru 2 tahun.
Masya Allah, lebih barik fikum. Minta Mudah-mudahan doanya, dikasih Ustaz. anak 20. Qul amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung 20 Ustaz? Hah? Langsung 20? Ya dikasih anak 20 kan amin. Kadang-kadang orang 2 anak cukup enggak, 20 nambah lagi insya Allah. Masya Allah. Amin. Istrinya tetap Istrinya yang itu satu. Ustaz. Jangan rame-rame. Oh iya iya. Tuh. Oke. Silakan Anak lanjut. untuk istri. Di luar Kita doain anak ini. Oh iya iya. Nah, Amin, amin 20 anak. Nah, khabar. Saya pernah mendengar dalil tentang pendidikan anak dibagi dari 7 tahun pertama, tengah, dan 7 tahun ketiga, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang itu? Karena saya pernah mendengar yang lain juga, katanya dalil itu sifatnya doif. Gitu, Nah. Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Iya jemaah, berkaitan dengan mendidik anak ini memang umur anak itu bertambah dan kondisi anak berubah-ubah. Kalau dikatakan 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga memang hadisnya nggak benar. Yang ada memang hadis Nabi SAW, muru auladakum bisolah li sab'in. Kata Nabi, suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Jadi itu fase yang sudah berubah. Ketika sebelum 7 tahun, anak-anak tuh kadang-kadang belum bisa disuruh. Maka orang tua nggak bisa nyuruh-nyuruh anaknya, tapi lebih kepada ngajak anaknya, bawa anaknya. Contoh nih ibu ya, Masya Allah. Ibu itu kalau anaknya masih umur 6 tahun, umpamanya bapaknya keluar kota, anaknya 6 tahun mau disuruh ke masjid. Kadang-kadang ini nggak ke masjid, nggak nyampe masjid dia. Nak, masjid nak, iya bu, nggak tahu di rumahnya tetangga dia. Belum bisa dia, tapi bisanya diajak. Maka ada seorang ibu yang Masya Allah jemaah, itu dia nganter anaknya ke masjid, nggak nyuruh. Disuruh kapan? Umur 7 tahun. Dan kalau kita lihat di negeri kita ini, memang anak itu masuk SD umur 7 tahun tuh. Jadi memang sudah bisa disuruh anak-anak ketika itu. Jadi ada perbedaan. Kemudian ketika setelah 7 tahun itu ya nggak sama dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya anak-anak tuh cuma menghafal. Setelah 7 tahun itu pendidikannya bukan hanya menghafal lagi, tapi bagaimana memahami. Walaupun 7 tahun pun nggak bisa memahami full ya, nalarnya belum sempurna. Makanya kadang-kala pelajaran di sekolah SD kita, kadang-kala pelajaran itu kayaknya kurang tepat buat anak-anak itu. Karena anak-anak itu disuruh nalar. Padahal mungkin kalau dia mau nalar umur 11, 12, oke lah dia sudah bisa menalar. Tapi sebelum itu menghafal. Maka kita lihat pendidikan Islam, anak-anak itu sampai umur 9 itu biasanya menghafal terus. Menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kitab ulama. Kenapa? Karena memang pada waktu itu dia hanya bisa menghafal. Nalarnya masih lemah. Setelah itu baru nalar. Makanya ada pelajaran di buku-buku SD kita itu, anak itu disuruh membaca naskah, terus disuruh menyimpulkan. Iya, itu nggak tepat gitu loh. Anak itu belum bisa nalar, tapi diajarin aja suruh menghafal. Menghafal ini, cerita umpamanya tentang Jawa Timur ya. Di situ disebutkan ibu kotanya Surabaya, di situ nama kotanya kota pahlawan. Ini dicerita. Setelah itu ada pertanyaan. Dia akhirnya baca lagi. Setiap satu pertanyaan, baca lagi apa ya jawabannya. Seharusnya dia dikasih tahu menghafal. Ibu kota Jawa Timur Surabaya. Udah dihafal aja. Nggak perlu dia menalar. Nanti ada waktunya dia menalar. Jadi perbedaan itu sesuai dengan psikolog anak sebenarnya. Tapi kalau dikatakan dalilnya memang tidak sahih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah masalah Ya, ini masalah gadget ya, subhanallah. Anak kalau nggak salah baca waktu itu. Siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Anak baca Bill Gates itu ngasih anaknya gadget setelah umur 14 tahun. Baru dikasih. Sekarang umur 7 tahun, 5 tahun, 5 tahun satu udah cukup. 2 tahun, anak-anak kita Masya Allah, padahal anaknya bukan anak orang kaya, ini Bill Gates. Subhanallah jemaah. Itu, jadi bapak-bapak kasih anaknya mulai umur berapa? 14 tahun. Iya, mungkin lah dia sudah mulai bisa paham ya. Dia mulai bisa. Ya kadang kita selaku orang tua gitu saat kalau ngomongin pendidikan. Untuk Gimana? anak, kita selaku orang tua untuk ngomongin pendidikan, kita selalu mengajarkan anak kita tuh juga melalui dari YouTube. Nah kayak gitu gimana Ustaz? Misalkan untuk hafalan,
setel Al-Fatihah by Fulan, dengerin. Sebenarnya nggak ada masalah, itu memanfaatkan teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Jadi sekarang ini jamaah, seharusnya kita itu ya insya Allah lebih mudah menghafalkan Al-Quran daripada orang dulu. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebenarnya dengan talaki, dengan kita mengambil, mendengarkan dari orang yang membacakan, kemudian kita mengulangi. Sekarang antum bisa berguru langsung sama Syekh Shuraim Al-Fatihah, bisa langsung didengerin. Bicara juz amma. Maka anak ingin semua yang ada di majelis ini pulang dari sini. Anak berapa tahun lagi ke sini lagi? Bulan depan boleh, Ustaz? Tahun depan. Segera, Tahun Ustaz. depan anak kesini lagi, insya Allah antum sudah hafal juz amma semua. Amin, amin, amin. 37 surat jemaah. 37 surat. Kalau setahun itu berapa hari? 350? 166. 365. 65. Itu kan Masehi. Hijriah. Yang Hijriah berapa? 354 nih Ustaz. 54. Iya. 54. Itu bayangin ya, kalau antum menghafal tiap 10 hari aja satu surat. Dengan mendengarkan, bas. Terus dengerin nanti. Insya Allah hafal. Jadi nggak ada masalah ketika orang tua. Cuma itu tolong anaknya itu jangan dikasih handphone ditinggal. Jadi ngajarin orang tuanya, Ustaz. Anak ngelihat anak-anak sama emaknya dikasih. Yo Yusuf dengerin. Emaknya masak diganti sama dia. Jago Ustaz ya. Jago ya dia jadinya. Ya. Tahu Nah, juga soalnya. emaknya harus ada gitu loh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Aduh. Waktu juga nih ya yang Iya, sudah. Masya Allah. Barakallahu fikum brothers sisters, kita nampaknya terbatas dengan waktu. Semoga yang telah mengirimkan pertanyaan melalui tertulis atau berniat atau melalui WA dibalas oleh Allah dengan pahala berlimpah karena telah menjalankan perintah Allah. Kita akan Tapi bro, Ana ada ada pertanyaan sedikit penutup. Pertanyaan nih, Ustaz. Pertanyaan Buat penutup kita-kita sebagai di sini, kesimpulan Ustaz. insya Allah Ta'ala kita dengarkan. Mas. Apalagi hari ini di Gahayu Republik Indonesia ke-77 tahun, Ustaz. Buat kita para muda-mudi rakyat Indonesia, apalagi yang kita sudah, saya dibilang tidak bisa lepas dari dunia digital ya, Ustaz ya. Mohon nasihatnya, Ustaz, buat kita agar kedepannya, apalagi untuk diri kita pribadi dan untuk negara itu bagaimana, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Jemaah kita itu merdeka sebelum ada handphone. Bisa merdeka kita. Nasihat anak jangan sampai kita merdeka kemudian dijajah kembali dengan teknologi itu. Masya Allah. Kita dijajah sama Amerika, dijajah sama Cina, dijajah sama yang bikin handphone itu semua. Maka yang pertama anak berharap kita ke depan Indonesia itu, kalau dulu Pak Harto itu pernah punya program swasembada pangan. Swasembada pangan. Kita nanti swasembada handphone. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Maka harapan anak muda-mudi Indonesia itu bukan hanya jadi konsumen, bagaimana kita menjadi produsen. Jadi teman-teman kalau bisa yang muda-mudi ini ya setelah 77 tahun kita merdeka, dan semoga Allah Azza wa Jal menyempurnakan kemerdekaan itu jamaah. Karena sebenarnya ada hal-hal yang tadi kita sebut, sebenarnya kita masih dijajah dalam beberapa kondisi. Kalau anak ingat juga ucapan Bung Karno ya, bagaimana beliau menyebutkan salah satu tanda negara yang dijajah itu, negara itu menjadi tempat perputaran rente negara lain. Jadi negara lain pada pinjemin duit sama kita bayar bunganya. Jadi sejatinya kita masih tergantung sama mereka. Maka harapan anak semua anak muda-mudi Indonesia ini yang tengah belajar agama, karena kita merdeka atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah yang kasih kemerdekaan sama kita, maka gimana kita akan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Perjuangan sudah lama berjuang, nggak merdeka-merdeka. Bener. Kita dijajah berapa tahun? 350 tahun. Berapa generasi? Udah mati belum merdeka. Udah mati belum merdeka. Maka disebutkan di pembukaan undang-undang itu atas dasar rahmat Allah ya. Yang maha kuasa, yang maha esa, yang memberikan segalanya. Maka muda-mudi tolong ingat dengan yang memberikan kemerdekaan. Sehingga kita
bisa menjalankan perintah-perintahnya. Mungkinkah kita dijajah kembali? Terbuka penjajahannya. Mungkin. Kita lihat Rusia menyerang Ukraina. negara lain ngapain? Nonton kirim senjata, perang-perangan ini coba. Sampai kata SBY mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Mungkin aja kalau dibiarkan ini terjadi. Maka tolong kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Indonesia. Kemudian yang kedua, jangan tanyakan apa yang diberikan negara ini kepada kita, coba. Kenapa? Karena negara ini milik kita bersama. Maka kita harus berpikir apa kontribusi anak buat negeri ini. Ketika Nabi SAW ditanya orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, apa kata beliau SAW? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka sekarang bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain secara pribadi, secara kenegaraan kita memberikan manfaat. Teman-teman ada yang kerja di pemerintahan, tolong jangan korupsi. Yang kerja di pemerintahan. Wallahi nangis anak kalau dengar cerita jamaah. Ada kawan kerja di Singapura, kemudian dia karena orang pinter bagus diambil sama Indonesia. Dia ngomong, Ustadz, ketika anak kerja di di Singapura Ustadz, nggak ada yang bocor Ustadz, nggak ada. Ketika anak ke Indonesia, wallahi bocor di mana-mana. Kata dia. Makanya tadi ketika antum kerja di negara, tolong antum tutup yang bocor-bocor itu. Ustadz, ini bukan bicara bocor, pecah Ustadz. Aduh, ganti embernya. Tapi yang jelas tadi bagaimana keberadaan antum ketika menjadi abdi negara, antum ingat sama Allah Azza wa Jalla. Oke, nggak ada kamera yang melihat antum, tidak ada KPK yang dapat memegang antum, tapi Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat dan mengawasin kita, sehingga kita semua memiliki kontribusi baik buat negeri ini. Masih ada generasi selanjutnya insya Allah jamaah, dan semoga Allah menjaga negeri kita dengan Amin, antum ketika amin, menjadi orang baik. Amin. Allah akan jaga negeri kita insya Allah. Amin, Barakallahu amin, fikum. amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sampai di penghujung Seger ya jam jadinya ya. Iya, Masya Allah. Keep posting positive content ya, Benar brothers, banget. sisters ya, dan juga simak konten yang positif juga gitu ya. Dan yang pasti juga jaga jarinya dari Iya. hal-hal yang negatif. Betul. Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jari jemari kita. Siap. Ustaz, Siap. terima kasih banyak atas ilmunya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Dan Hayya. brother sister, terima kasih juga atas waktunya sudah datang di Masjid Agung Al Azhar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pekan depan insyaallah kita hadir lagi di masjid ini ya.